Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasundan, kembali lagi di podcast kami. Suara kita bicara kini untuk nanti. Bersama aku, Laisha Nurrahmah. Di episode perdana ini, kita kedatangan langsung dua mahasiswa yang berbakat dan keren-keren loh. Di sini aku sudah bersama narasumber yang baru saja terpilih menjadi Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2025. Langsung aja, perkenalan, Kang Teteh. Mau disuruh dulu. Halo semuanya, kenalin aku Niswatun Humaira dari STH Pasundan juga semester 4. Alhamdulillah ya menjadi juara 1 di Duta Baca tahun 2025 ini. Oke, ya halo teman-teman semuanya. Halo. Ya perkenalkan, nama aku Abdina Kurnia Billah, bisa dipanggil Adi, dan aku masih semester 2, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan PGSD. Jadi Duta Baca itu literasinya fokusnya ke anak-anak dasar gitu. Oke, langsung aja ya aku izin bertanya kepada Akang Teteh. Jujur ya aku penasaran banget apa yang memotivasi Akang Teteh untuk menjadi Duta Baca ini. Ya, itu ya. Boleh? Oke, ya. Sebetulnya saya itu sudah memantengin Duta Baca itu dari semenjak MA. Dimana semenjak MA yang selalu ditekankan kepada saya itu, ya, kamu tuh harus manfaat bagi setiap orang. Dan saya tuh dulu di perpustakaan sejak SMA. Maka ketika melihat pemilihan Duta Baca ketika MA, ketika masuk kuliah begitu ya, wah saya mau ikut nih. Dan saya meyakinkan diri saya bahwasanya saya harus bisa bermanfaat bagi semua orang, dan jalannya adalah literasi ini. Karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Wih, keren ya. Tetehnya? Kalau aku motivasi ikut Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2025 ini, pertama aku pengen banget berubah gitu. Karena semasa SMP dan SMK aku tuh orangnya gak aktif gitu ya. Dalam artian gak suka ikut organisasi, walaupun ikut gak seaktif itu gitu. Nah, oleh karena itu emang udah diniatin gitu. Oke, pokoknya mulai masuk kampus aku bakalan berubah gitu. Dan juga selain itu, selain ikutan organisasi di akademik juga aku mulai ningkatin diri lagi, mulai kayak ayo kita tingkatin lagi gitu dari yang sebelumnya. Nah, pertama itu. Terus yang kedua tentu ya personal branding, karena sebagai duta itu bakalan ngebantu banget gimana ya, bawaan kalian itu gimana gitu. Pasti orang-orang tahu tuh, oh ini yang winner Duta Baca ya, oh ini finalis Duta Baca ya gitu. Pasti orang-orang tuh bakalan selalu tahu itu gitu. Nah itu, dan juga ya sama aku juga pengen bermanfaat gitu. Selain buat diri sendiri dan keluarga, teman-teman, aku juga pengen bermanfaat buat masyarakat di luar sana. Wih, keren ya. Keren banget. Juara sih. 1 ya. Iya, juara 1 teman-teman. Nah, untuk tahapan yang dilalui selama proses berlangsung itu apa aja nih? Nah, di awal itu tentu saja pemberkasan, ya, dan pemberkasan itu tuh kayak foto. Tapi salah satu hal yang pengen aku menarik itu bikin esai 800 kata. Itu minimal 800 kata. Dan pas waktu bikin esai itu tuh awalnya bingung karena mungkin saya masih semester 2 begitu. Tapi seiring dibuat gitu, ternyata dari mulai esainya tuh aku tuh mulai tahu apa citra literasi itu. Menulisnya itu kayak ngebuat candu gitu menulis esai itu gitu ya. Nah, terus setelah itu mungkin pemberkasan, ada wawancara. Setelah wawancara, penyematan samir bagi yang terpilih. Setelah penyematan samir ada coaching tematik, pembekalan materi-materi, lalu masuk ke masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini tuh masa-masa dimana kita tuh bener-bener dibentuk di duta gitu. Kayak kita kunjungan ke perpustakaan yang ada di kelurahan kita, di sekitaran kita, lalu kita pun realisasi program. Jadi kita harus punya program sendiri, di mana dalam kurang lebih sekitar 10 harian masa inkubasi, kita tuh harus ngejalanin program itu gitu. Dengan ya mungkin targetnya sesuai program kita. Kalau saya dulu ke anak-anak sekolah dasar, karena emang itu programnya begitu ya. Dan itu ada suratnya dari Paguyuban Duta Baca. Jadi benar-benar kita tuh masa inkubasi itu bukan inkubasi virus ya. Jadi dibentuk benar-benar ini loh pekerjaan itu seperti ini duta itu. Lalu setelah inkubasi lalu grand final. Lumayan ya.
agak sulit. Memang panjang banget Panjang ya, banget tapi ya. sangat-sangat berarti. Aku nambahin aja dari yang Boleh. Kang Adi bilang. Yang pertama itu dari pas penyampaian materi ada dari Teh Mila gitu kan ya. Iya. Ada salah satu kalimat yang bikin aku itu banget. Sebenarnya ini bukan pas materinya, tapi setelah wawancara. Setelah wawancara kan kita kumpul tuh, ada masukan dari juri. Nah, Teh Mila tuh ngomong katanya siapin aja ruang kecewa buat diri kalian. Nah di situ itu bikin aku kayak, oh iya juga ya, ternyata aku tuh terlalu keras gitu kepada diri sendiri. Karena setiap tahapan dari seleksi berkas kayak udah pede gitu, udah pede bakalan kepilih. Dan alhamdulillah kepilih. Pas wawancara tuh emang gak percaya diri karena takut kurang kan jawabannya. Tetapi waktu pas diomongin kayak gitu, siapin ruang kecewa buat diri kalian gitu. Itu aku langsung kayak, oh iya benar, aku harus menyiapkan itu. Nah di situ aja waktu pas pengumuman kan aku kira tuh langsung ya bakalan langsung kita dikumpulin tuh mau dikasih hasilnya. Dan kita tuh kayak aduh overthinking, Udah deg-degan duluan. ini siapa yang gak lolos gitu. Apalagi kan kita cuma 15 orang ya yang 18 hadir. lebih tepatnya 18. Iya, tapi yang hadir langsung kan cuma 15 orang itu kan. Nah jadi aku kayak mikir, loh satu orangnya gimana gitu kan. Aku kayak memikirkan itu udah dari beresnya tuh. Jadi keburu panik, terus katanya oh nanti malam. Nah malam tuh kita nungguin, terus tiba-tiba di Instagram Dipantengin Instagramnya. di Instagram langsung cek, oh ternyata alhamdulillah lulus. Jadi kayak Lega ya. iya, jadi walaupun tahapannya emang bikin deg, tapi udah keterima tuh udah alhamdulillah banget ya. Udah 14 tuh udah kayak alhamdulillah. Keren. Lanjut ya Kang Teteh. Nah kan Kang Teteh sekarang statusnya mahasiswa ya, semester 2 dan semester 2 dan semester 4. Nah, ada kendala atau hektik gak selama proses menjadi duta itu? Ya, jujur mungkin pasti ada ya, kesibukan orang tuh selalu ada. Dan kalau dari saya itu sebenarnya sibuk tuh tergantung prioritas kita. Karena ketika saya mendaftar, saya tuh benar-benar di hati itu menanamkan bahwasanya ini jadi prioritas saya saat ini, mengikuti pemilihan ini. Maka ketika kesibukan apapun ada, itu saya selalu pasti menyempatkan ataupun mungkin meluangkan buat duta bahasa ini. Beda yang meluangkan dengan yang tidak punya waktu luang begitu kan ya. Dan saya pada waktu itu mahasiswa, saya juga bekerja di salah satu sekolah di Sukabumi. Tapi alhamdulillah dari pihak kampus dan juga pihak sekolah itu mengizinkan, katanya silakan aja fokus. Maka kesibukannya itu tuh karena saya meniatkan dari diri saya buat saya fokus di pemilihan duta baca ini. Kesibukan apapun alhamdulillah teratasi. Dan kesibukan mahasiswa ya pastilah ya tugas gitu, apalagi ya makalah begitu ya. Atau mungkin saya juga di UKM, tapi alhamdulillah mendukung itu teh. Dan ya begitulah, kesibukan itu selalu ada. Namun yang ingin saya garis bawahi itu adalah ketika sudah menjadi prioritas apapun itu, pasti akan selalu diluangkan waktunya. Dan seperti halnya kemarin, dan alhamdulillah begitu, saya sudah menyelesaikan pemilihan ini. Pasti ya, semester 4 itu waktu-waktu sibuk banget mahasiswa itu. Kayak apalagi banyak tugas kelompok, mana harus ke pengadilan ngelihat sidang, itu kayak bolak-balik ke PA, ke PN gitu. Tapi di sisi lain ya itu sih benar skala prioritas. Tapi walaupun aku memang memprioritaskan akademik, tapi ya emang berbarengan sama duta baca ya pasti aku utamain dulu duta baca gitu. Karena itu lagi emang membutuhkan fokusnya gitu. Jadi aku fokusin dulu ke duta baca beres, dan alhamdulillahnya juga dosen, teman-teman, dan juga STH juga mendukung penuh banget. Jadi ke akunya juga kayak gampang lah. Tapi hasil juara 1 sekarang. Iya, hasilnya itu emang buah manis banget lah gitu ya. Jadi setiap dispen ataupun tugas yang kelewat tuh nggak kerasa capeknya gitu, karena banyak support juga. Jadi walaupun sibuk karena banyak tugas dan lain-lain, apalagi matkul gitu yang nggak bisa di skip gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa membagi waktu dengan baik gitu. Asal bisa memanage waktu ya. Nah, memanage waktu juga skala prioritas. Benar. Ya, penting banget kalian harus tahu skala prioritas kalian itu apa, karena
memang apa ya, kalau nggak ada skala prioritas tuh nanti kalian bakalan kebingungan Bingung mau Terombang-ambing. mau apa benar. sih, mau aduh aku prioritasin yang mana ya, aku pilih yang mana, itu tuh bakalan susah kalau nggak punya skala prioritas. Benar banget. Nah, kan Akang Teteh sekarang sudah menjadi duta. Nah, duta baca, apakah ada program tertentu yang dibawakan Akang Teteh pada saat pemilihan gitu? Ya, kan setiap finalis itu kan harus membuat program ya. Dan itu direalisasikan pada masa inkubasi. Iya. Namun jadi catatan juga bahwasanya bukan hanya masa pemilihan aja, tapi setelah ini pun harus terus terrealisasi. Dan program saya itu, salah satu program saya ya, itu adalah ceria, papan ceria. Jadi papan ceria itu papan cerdas literasi lewat kata, dimana kayak itu menargetkan untuk anak-anak sekolah dasar tingkat rendah. Mereka itu dengan 3 unsur. 1 menyusun kata, 2 menulis dan menyusun kata, dan 3 itu menerjemahkan, menulis dan menyusun kata. Dimana saya berpikir bahwasanya saya itu ingin mengenalkan tentang literasi dasar baca anak tulis agar semakin semakin mudah begitu bagi anak-anak. Dan saya menggagas itu dalam sebuah papan permainan. Nah, mungkin nanti boleh dikepoin begitu ya IG saya begitu atau bagaimana ya, Mesti boleh. biar mungkin tahu begitu bagaimana bentuk papan cerianya. Tapi selebihnya seperti itu sih, menyusun, juga menerjemahkan, dan juga menulis. Sehingga saya berharap bahwasanya itu bukan hanya sebagai program saya aja, tapi juga sebagai media pembelajaran bagi guru untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara baca tulis. Apalagi saya juga PGSD mahasiswa gitu, mahasiswa PGSD. Mungkin ini juara 1 sepertinya lebih ini ya. Agak hype gitu. Sangat malu gitu. Kalau program yang aku bawain waktu pemilihan dan juga sekarang yang masih berjalan, itu namanya Sukabumi Sukabakti. Ini tuh ada 2 program, tapi aku fokus ke literasi digital ya. Iya. Nah, yang kalau misalkan Suka itu singkatan dari Suara Lentera Kata, yang dimana itu tuh sebuah program podcast yang kayak kita lakuin sekarang. Dan kalian juga bisa cekin YouTube-nya. Suara Lentera Kata. Nah, itu tuh podcast yang dimana aku tuh ngundang narasumber berkaitan dengan literasi dan juga isu-isu terkini gitu. Jadi kayak nggak akan bikin mereka tuh bosen buat berliterasi gitu, karena kan literasi juga bisa mendengar dan dari suara itu tuh bisa menyampaikan informasi gitu. Nah, ini sasarannya itu fokusnya sih kepada mahasiswa ya, karena kebanyakan mahasiswa pasti suka podcast gitu. Nah, sasarannya itu, tapi juga bisa dikemas dengan asik gitu, jadi bisa didengar oleh semua usia. Terus yang kedua ini Bakti, singkatan dari Bazar Kita. Bazar Kita ini tuh sebuah program realisasinya dari teori-teori yang sudah disampaikan di Suka gitu. Jadi ada actionnya itu di Bazar Kita. Bazar Kita itu gimana aku buka open donasi gitu. Bagi kalian juga yang ingin donasi bisa hubungin aku. Boleh tuh. Iya, bisa hubungin aku. Nah, dari buku tersebut, buku donasi-donasi dari berbagai pihak itu bakalan aku sampaikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena kan di Sukabumi masih tinggi ya tingkat kemiskinannya. Nah, makanya untuk program ini tuh setidaknya bisa mengatasi atau membantu sedikit gitu untuk masyarakat gitu. Karena kan pastilah masyarakat tuh pengen punya buku gitu. Masyarakat tuh pengen banget loh punya buku fisiknya. Nah, dari donasi itu kalian bisa beramal baik kepada masyarakat. Setidaknya itu tuh bakalan jadi berkah buat mereka gitu. Suatu pahala juga kan ya. Jadi 2 program itu aku bawain di pemilihan dan juga sampai sekarang aku bakal selalu laksanain, dan sekarang juga lagi open donasi buat kalian yang mau ya. Sekali lagi Hubunginya kemana tuh Kak? bisa hubungin ke WA aku ya 0821 853 4005. Ditunggu banget ya, soalnya ini karena donasi emang perlu waktu, jadi dari sekarang aku udah pencar-pencarnya gitu. Boleh tuh guys. Ya, jadi Tapi memang program ini tuh jadi lebih menjelaskan bahwasanya literasi itu bukan cuma tentang baca, juga tentang podcast. Karena kan literasi itu ada literat aja belajar. Jadi ketika orang belajar dimanapun medianya, baik itu di media sosial ataupun mungkin langsung sosial dengan masyarakat, itu adalah literasi. Jadi program ketika dibawakan juara ini. Keren banget sih.
Jadi suara kita juga ada YouTube sama Instagram. Jadi aku buat dua versi gitu, video panjang dan pendek. Jadi siapapun yang suka video pendek boleh mampir ke Instagram, yang suka panjang bisa ke YouTube. Jadi memang dikemas untuk gimana ya, untuk anak muda, gitu. untuk Gen Z. Gen Z. Apalagi aku juga Gen Z, paham banget. Kita semua Gen Z sih. Ya, kita paham banget. Benar-benar. Jadinya begitu deh. Oke, lanjut ya. Nah, sudah ada program-program itu pastinya bermanfaat banget kan ya. Nah, selain itu, apa sih manfaat jadi duta baca? Nah, yang pertama mungkin tentu saja personal branding. Personal branding di mana kita tuh naik brandingnya begitu ya. Tapi juga dalam personal branding ini tidak sembarangan. Tentu ada aturan-aturan tak tertulis untuk menggunakan Samir Duta Baca ini. Ya. Terus yang lainnya adalah kita menempatkan lingkungan yang baru, lingkungan yang sehat, lingkungan yang insya Allah itu bermanfaat bagi kita untuk bisa mengembangkan diri kita. Kadang orang itu bukannya gak mau tapi tersesat mungkin karena teman-teman seperti ini, terbawa dengan temannya. Maka dengan menjadi duta baca ini tuh sudah jelas ya, duta baca gitu, paguyuban duta baca, orang-orang yang cinta akan ilmu pengetahuan, di mana itu akan mengembangkan diri kita, sehingga manfaatnya itu tuh bukan hanya sebatas di situ saja misalkan duta baca saja, tapi itu sebagai investasi diri kita supaya kita menjadi lebih baik. Udah personal branding naik, lingkungan pun bagus. Juga yang terakhir adalah kita mendapatkan teman yang baru, teman yang bisa membawa kita ke dalam perubahan yang baik, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam di dunia yang sedang kemana-mana serba gimana gitu ya. Nah, itu sih yang aku rasain gitunya. Mungkin dari Niswa. Kalau manfaat, yang pertama aku ngerasa tiba-tiba sibuk gitu loh. Rasa sibuk gitu ya. Iya, kayak udah sibuk, kayak langsung tapi lupa seru sama gitu ya, jadi pengalaman sibuknya bermanfaat baru ya. juga gak sih ya. Jadi kan aku kayak pertama kali banget nih gitu terjun gitu loh, jadi kayak agak shock tapi seneng gitu loh. Terus manfaatnya aku jadi banyak teman juga, banyak relasi baru, terus kenal juga sama bapak ibu literasi, pegiat literasi yang masya Allah ya sangat keren. Iya, karena mereka tuh banyak banget berkorban untuk masyarakat gitu. Jadi aku semenjak tahu itu kayak wah keren ya gitu. Ternyata keren banget dan banyak pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Masya Allah. Nah, Akang Teteh kan sebagai mahasiswa, bagaimana pendapat tentang minat baca di kalangan mahasiswa, khususnya Teteh ya di STH ini, kalangan minat baca itu seperti apa? Kalau berbicara tentang minat baca tentu itu kemauan ya. Sebenarnya di beberapa kasus yang saya ambil begitu ya, saya lihat dengan teman-teman saya, mereka itu kalau lihat buku itu, kalau covernya bagus, mereka tuh suka mau baca, mereka tuh kayak buku itu bagus loh, lihat coba ya gitu kan ya, kayak mereka tuh sebenarnya minat dalam sepintas itu udah ada gitu, minat itu udah ada nih. Bahkan mungkin beberapa dosen nyuruh baca buku, mereka baca begitu. Nah, jadi mungkin bagi saya sekarang itu bukan bicara soal minat baca, tapi bagaimana menumbuhkan budaya baca. Karena kenapa orang gak mau baca? Karena mereka gak tahu manfaat daripada membaca. Begitu kan ya? Tapi ketika ngelihat beberapa orang begitu ya, ngelihat ada buku yang bagus, covernya, apa sih bukunya? Lihat dulu. Itu kan otomatis mereka membaca, kan ada minat untuk membacanya. Nah, tugas dari kita itu adalah bagaimana cara kita menumbuhkan budaya baca pada mereka. Sebenarnya saya tuh yakin bahwasanya setiap orang itu pasti dalam hidupnya pernah lah baca satu buku gitu. Walaupun mungkin nggak sampai 200 halaman begitu. Tapi itu semua harus dipelihara dengan ya tadi mungkin dengan program-program yang menarik begitu, sehingga budaya membaca itu tumbuh. Karena saya yakin minat itu sudah ada dalam diri mahasiswa, apalagi mahasiswa dong. Mahasiswa kerjaannya hanya datang, dengerin, pulang. Pasti dibungkus dengan ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan salah satunya adalah dengan buku. Buku pun bukan hanya soal di fisik aja, digital juga ada kan. Nah, ya begitu. Jadi bagi saya bukan soal minat baca sekarang, tapi bagaimana budaya bacanya. Untuk menumbuhkan budaya baca, karena kebanyakan di kita sekarang belum menjadi budaya baca itu, belum menjadi sebuah kebutuhan bagi mahasiswa. Nah,
Gimana caranya kita menemukan itu? Nah, mari kita bekerja sama begitu. Kalau dari aku sih, setahu aku dilihat-lihat dari kalangan mahasiswa apalagi di sini sih kayaknya masih nggak terlalu banyak yang suka buku gitu ya, apalagi sekarang udah ada AI gitu, jadi tinggal Iya sih. dan copy Lebih paste gampang gitu. banget. Tapi kan sebagai mahasiswa seharusnya apa ya, jadi pilar kritis gitu loh. Jadi harus jadi pembeda gitu. Karena sebenarnya harus itu sih, mereka harus paham dulu tujuan mereka tuh apa kuliah. Kayak mereka jadi mahasiswa tuh mau jadi apa gitu. Tujuan mereka ngambil kelas tuh apa, kuliah tuh apa gitu, ngambil jurusan hukum tuh apa, kan harus tahu dulu itunya, baru kita tuh bisa punya minat baca gitu. Kayak oh aku tuh butuh loh gitu, aku tuh butuh baca ini, aku tuh harus baca ini, baru mereka tuh bakalan apa ya, tertarik secara tidak perlu dipaksa. Jadi harus ada kesadaran dari dirinya gitu. Jadi kalian harus tahu tujuan kalian tuh apa, dan percayalah buku tuh salah satu jembatannya gitu. Benar banget. Kepada siapapun gitu ya, bukan hanya duta baca yang kayak kelihatan baca doang, tapi masyarakat tuh harus menjadikan buku tuh sebagai tadi kehidupan dan juga kebutuhan gitu. Karena kalau misalkan nggak baca buku tuh sayang banget loh gitu, ilmu-ilmu segala macam tuh ada, mau hiburan, mau psikolog, itu tuh semua ada di buku gitu loh. Udah dikemas informasi itu dengan baik, padahal tinggal baca. Tapi ya itu harus sadar dulu sih, harus ada kesadaran dari diri ini. Terus saya juga mau nambahin itu ya, sebenarnya buku itu ya di zaman yang serba cepat ini, buku itu tuh mengajarkan kita untuk melambat gitu. Sekarang WhatsApp tuh cepat, informasi apapun serba cepat sekarang. Nah, buku itu menyuruh kita untuk melambat dunia serba cepat ini. Untuk apa? Untuk bisa mengevaluasi diri kita, untuk bisa memaknai hidup ini seperti apa. Maka ketika ini sudah dipahami dan juga disadari oleh mahasiswa kebanyakan, maka saya yakin minat juga budaya baca itu akan tumbuh pada mereka. Karena yang serba cepat itu gak selamanya baik. Dan juga membaca buku itu tuh kayak kita tuh menyelesaikan satu tantangan gitu. Satu tantangan untuk bisa menyelesaikan satu buku gitu. Dan apa ya, tantangan itu yang bisa membuat kita terupgrade diri kita. Di dunia yang serba cepat ini, buku menyuruh kita untuk melambat. Buku menyuruh kita untuk lebih memaknai isi di dalamnya, sehingga kita dapat lebih bisa memaknai hidup ini. Untuk apa kita hidup ini dan tujuan kita itu untuk apa. Nah, begitu mungkin deh. Keren banget ya teman-teman. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita bicara tentang era digital sekarang ini kan ya, sangat pesat sekali. Dan banyak buku-buku yang sudah online dan buku-buku yang ada di website itu udah banyak kan ya. Nah, bagaimana Akang Teteh yang sudah menjadi duta baca ini mengajak teman-teman untuk bisa membaca buku yang ada di digital itu sendiri? Gimana tuh? Ya ini apa ya? Ini tuh sebenarnya kayak Gen Z banget sebenarnya ya. Iya. Apa sih namanya teh? Kadang aku kalau biasanya gitu ya. Kalau baca buku baru itu pasti aku selalu statusin. Baik itu quotes di dalamnya ataupun mungkin kayak covernya aja gitu. Salah satu buku yang sekarang aku lagi baca itu tuh judulnya tuh Porsi Mie Ayam Sebelum Mati. Apa itu? Gitu ya, tahu ya. Aku tuh makan mie ayam sambil baca buku itu. Aku foto, jadi kayak apa ya? Ada beberapa yang komen, ih itu mie ayam katanya kan mau mati, gimana gitu jadi kayak gitu apa ya? Sehingga aku tuh di saatnya membuka peluang, yuk baca yuk, udah gak apa sini aja sama aku baca aja gitu. Atau misalkan mau baca gak? Kalau mau baca aku bawa nih bukunya gitu. Sehingga apa ya namanya teh? Tidak langsung mungkin secara buku fisiknya juga ditawarkan begitu, ataupun mungkin selebihnya cari aja misalkan di mana, misalkan kan sekarang ada banyak tuh digital boleh tuh misalkan ke Perpusnas cari websitenya lalu baca buku di sana, misalkan bisa begitu. Misalkan ini tuh menarik tapi aku teh gak bisa minjemin, misalkan tuh lagi baca, coba baca digitalnya, kan sekarang ada pada digital tuh, di mana itu semua tuh menurut aku ya apa ya kayak secara tidak langsung itu mengajak teman-teman aku gitu ya, anak-anak buat baca buku, baik mungkin fisik menawarkan di digital ataupun mungkin mengajak ke digitalnya gitu, buku digitalnya.
Tapi buku digital pun harus ada aturannya ya. Maksudnya kadang kan sekarang suka banyak nih di Google gitu cari PDF-nya. Itu bukan ilegal ya. Banyak juga buku-buku. Iya, Nah. banyak banget bajakannya. Tapi kita tuh kalau sekarang tahu websitenya itu ada, perpusnas juga nyediain kan begitu ya. Kita tuh mereka tuh cuma tidak tahu aja. Nah, jadi aku tuh menggunakan ketika mereka komen dimanapun, ini websitenya nih, ini websitenya kalian bisa baca di HP gitu. Nah, sehingga iya, ketika dimanapun mereka bisa buka itu. Gitu. Kalau dari aku sih sama introvert, e-book sangat membantu sih. Kalau misalnya kalian males gitu ke perpustakaan atau enggak kayak, aduh aku males gitu atau enggak malu buat berinteraksi, kalian bisa download aplikasinya, ada iPusnas. Itu iPusnas. Jadi tinggal login pakai Google, kalian udah bisa langsung pinjem gitu. Jadi tinggal baca-baca. Jadi kalau misalkan punya waktu luang, main HP itu nggak scroll doang, nggak scroll TikTok doang dan Instagram doang, tapi bisa baca buku ya. Lebih baca buku, iya. Ada novel juga dan pakainya lengkap deh ya. Iya. Lengkap banget sih. Cuman emang ada beberapa buku yang nggak ada di sana, kayak karya Terelie, nggak semuanya ada, tapi nggak apa-apa gitu. Baca Nah, itu bisa cari ke perpustakaan aja langsung. Iya, nah, Kalau jadi kepo gitu. Kalau misalnya mau yang lengkap, datang ke perpustakaan. Nah, itu. Kebetulan ya STH juga udah ada Iya, e-booknya. ada e-booknya tuh ya. Bagi mahasiswa STH ini jangan lupa di-download ya, teman-teman. Daftar sekarang juga. Iya. Apalagi Umi juga ada. Iya. Oh, di Umi juga katanya. Mahasiswa Umi jangan lupa. Ada, di Umi juga ada, kalian tinggal download aja. Jadi e-booknya udah ada gitu ya. Terus juga perpustakaannya juga ada. Jadi balance ya gitu antara digital juga realita. Biar mahasiswa pada ke perpustakaan juga kan. Pada baca buku sih. Dan perpustakaan itu nggak cuma buat baca buku kan. Ya, Banyak buat ngerjakan soal, tugas juga. juga gitu kan. Iya guys, nongkrong di perpustakaan itu enak kok. Sepi hening. Untuk Nyaman. introvert cocok banget sih ya. Nah, Buat ekstrovert yang capek juga boleh. recharge energinya. Recharge energi. Mungkin pengalaman nih, pengalaman. Iya, Suka kali ya. selalu begitu. Ya saya pun pengalaman sih. Itu benar-benar recharge banget nih. Setelah mungkin kalau aku gitu ya, setelah masjid itu ada perpustakaan. Itu benar-benar kayak tenang banget gitu ya, tenang, kayak jernih pikirannya gitu. Karena kan nggak boleh berisik ya kalau di perpustakaan. Sampai ketiduran nggak? Pernah. Ya serius sampai ketiduran, sampai si penjaganya tuh waktu itu pernah. Ini tasnya. Bapak sebenarnya nah sudah jam berapa sekarang? Itu benar-benar langsung udah bergakaruan, udah langsung pulang aja gitu. Ya. Saking tenang di situ gitu. Itu pengalaman pribadi gitu. Pernah juga? Enggak sampai tidur. Oke. Ya cobain sih. Oh iya, Bu. Biar sobat-sobat yang nonton ini pada tahu ya, jabatan jadi duta baca itu berapa lama sih, Kang Teteh? Sebetulnya kalau jabatan itu selama setahun. Tapi bukannya setahun aja sebenarnya mah kalau di keluarga duta bacanya mah. Tapi selama kita sudah jadi duta baca nih, itu akan melekat pada diri kita gitu. Jadi nama duta baca itu nanti kan ada tahunnya tuh, ada duta baca tahun 2025 seperti saya sekarang, ada tahun 2024. Tapi kebermanfaatan di duta baca itu tuh terus mengalir gitu. Ya sampai kapan? Selama kita ingin, selama kita mengabdi kepada dunia literasi ini begitu. Nah. Ya, sama iya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita kilas balik dari awal sampai saat ini ya, apa perubahan besar atau hal yang bisa disyukuri, Kang Teteh? Banyak banget ini ya. Pastinya. Banyak banget ini, banyak banget ya. Iya. Dimana apa ya, kita tuh belajar terjun ke masyarakat. Dan itu saya benar-benar ngebuka pikiran aku soal tentang bagaimana realitas yang ada di masyarakat begitu. Awalnya aku tuh hanya mahasiswa mungkin juga bekerja begitu yang tiap hari mungkin ada nongkrongnya begitu, baca buku di rumah begitu ke perpustakaan, sehingga tidak ada satu kegiatan khusus yang mengarahkan untuk menyebarkan kegiatan aku untuk membaca. Ketika aku ikut pemilihan ini, salah satu perubahan yang aku rasain itu adalah aku lebih bisa memahami gitu bagaimana keadaan yang ada pada masyarakat. Aku lebih bisa bersosial dengan masyarakat. Aku juga ketika masa inkubasi itu lebih ke coba kamu ke perpustakaan ini, coba kamu ngobrol, sehingga itu tuh benar-benar menambah pengetahuan aku gitu. Dan itu benar-benar ngerubah pola pikir aku
180 derajat tentang bagaimana literasi ini. Awalnya mungkin aku tuh berpikir bahwa literasi itu ya baca buku gitu ya. Awalnya masih ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi ketika ikutan Duta Baca, ada materi TPBIS ya dari Teh Putri begitu ya. Ternyata apa ya? Literasi itu bukan hanya soal membaca, tapi bagaimana kita belajar. Ada juga mungkin TPBI, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan juga hadir sebagai jawaban dari masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan apapun, perpustakaan hadir di sana. Dan saya itu perubahan yang saya rasakan begitu ya. Saya itu merasa bahwa saya itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Sehingga di diri saya, dalam diri saya begitunya, ada semacam kebanggaan tersendiri untuk bisa lebih mengabdi kepada masyarakat. Keren banget. Mungkin Niswa, perubahan apa yang sudah kamu rasakan? Hal apa yang disyukurinnya? Kalau dari pribadi aku sih, yang pertama aku tuh kayak baru sadar aku tuh ternyata masih banyak kurangnya. Nah, iya. Itu sih. Aku juga sama kayak gitu. Kayak ternyata teman-teman di sekitar aku tuh hebat banget loh gitu. Kayak pada keren banget public speaking-nya, pengetahuannya, terus aktivitasnya gitu, kayak pada keren banget dan bikin aku kayak aku juga bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, kayak aku juga bisa menjadikan mereka inspirasi gitu. Terus yang kedua itu sih, aku kayak waktu yang tadi aku bilang itu yang siapin ruang kecewa buat diri kalian, karena aku tuh sebelumnya emang pas masuk kampus tuh emang kayak nggak pernah menyiapkan ruang kecewa gitu kepada diri aku. Aku nggak ngebiarin rasa kecewa itu tuh ada, lebih ke bisa gitu, aku tuh bisa, dan aku tuh gara-gara itu tuh emang terlalu keras kepada diri aku, kayak terus-terusan kayak gitu. Nah, beres dari Duta Baca itu aku pulang langsung evaluasi gitu, kayak evaluasi diri ya. Iya, kayak wah ternyata aku tuh gini banget ya sama diri aku gitu. Ternyata terlalu keras. Iya, terlalu itu menekankan diri sendiri. Iya, jadi beres dari situ langsung kayak oke, diri aku pantas untuk mendapatkan respon lebih baik gitu dari aku. Ternyata rasa kecewa itu tuh nggak boleh dijadiin abai gitu, tapi jadi salah satu yang kayak iya kamu tuh ada gitu, kamu tuh gak apa-apa ada, jadi gak apa-apa gitu. Terus yang kedua, aku kan anaknya nggak suka keluar rumah ya. Terus waktu pas masa inkubasi aku kan ngelaksanain di program di rumah dulu yang bazar kita itu. Nah, aku jadi sadar bahwa di lingkungan aku aja itu tuh masih kurang banget. Nah, di situ aku jadi PR banget karena aku, wah ini di tugas aku nih gitu. Nah, terus yang kedua aku kok kedua lagi ya? Ketiga ya. Ketiga aku jadi paham banget gitu, kayak ternyata apa yang aku lakuin di sana tuh nge-impact banget loh. Kayak beres pulang tuh aku langsung kayak memikirkan apa yang sudah aku perbuat aja gitu, apa aja yang kurang, kayak pertanyaan juri apa yang gak bisa aku jawab atau enggak kurangnya dari program aku, dan segala itu aku tuh jadi dipikirin lagi gitu, jadi buat aku makin memikirkan langkah yang terbaik gitu, jadi nggak akan ada kesalahan yang emang harusnya nggak diperbuat gitu. Nah, jadi itu tuh bisa jadi kunci jawaban yang aku cari selama ini gitu di Duta Baca tuh. Jadi ternyata selain jadi Duta Baca yang emang aku impikan gitu, ternyata aku juga bisa berubah gitu. Aku ternyata bisa ngambil banyak pelajaran dari teman-teman, dari Adi, dari juara-juara lainnya, karena semua orang tuh juara yang menurut aku nggak ada yang kayak juara satu atau gimana, tapi semuanya juga terbaik gitu. Semuanya juga sangat-sangat terbaik buat aku mah, karena udah keren banget ya. Kalau misalkan tahu 14 finalis Duta Baca lainnya, kalian juga pasti paham kenapa aku ngomong kayak gini, karena emang mereka keren banget, dan program-program yang mereka buat juga keren. Nah, itu tuh salah satu kebanggaan juga, aku keren deh punya lingkungan pertemanan kayak gini gitu. Ya partner kayak gitu ya. Bangga pada diri sendiri ya. Kayak kapan lagi loh gitu punya kenalan. Jadi upgrade. Keren, iya. Jadi upgrade banget. Ya, itu sih. Insya Allah keren. Kita tuh gak ngerasa tersaingi ya. Jadi lebih ke kayak tuh tumbuh bareng-bareng gitu. Iya, betul. Karena selama kita bareng-bareng itu tuh kayak nggak ada kerasa kompetensi gitu loh. Jadi kayak emang
saling membahu aja sih, kayak Saling aku khawatir menguatkan. gitu, Gitu aku ya. khawatir dikasih saran, dia khawatir dikasih saran, gak apa-apa, udah berusaha yang terbaik. Jadi kita saling support gitu apapun hasilnya. Jadi kayak terima kasih banyak teman-temanku. Ya karena memang tujuan kita kan memang ingin berdampak ya, ingin berdampak. Maka kita tuh saling memberikan saran, saling ngasih ide gitu supaya program kita tuh masing-masing bisa bermanfaat gitu, bisa berdampak ke masyarakat. Jadi kayak persaingan tuh apa ya? Sebenarnya tentu ada ya persaingan, tapi kita tuh gak ngerasa sehat. kalau apa ya kayak gimana gitu ya. Jadi kita bareng-bareng aja gitu, saling support. Dan itu menurut aku yang sehat. Menurut aku itu persaingan yang sehat. Karena mindsetnya bukan aku harus menang dari dia loh, tapi menang dari diri sendiri. Gitu. Itu kayak guys gitu kayak Cost of the day. kata-kata. Sekali lagi quotes of the day. Ya jadi ya kita tuh bukan melawan orang lain tetapi melawan diri kita sendiri guys. Ya musuh sebenarnya itu diri sendiri. Keren. Karena kalau misalkan overthinking itu kan dari diri sendiri. Bener. Ya gak sih? Iya. Kalau dipikir-pikir kayak bener juga gitu. Ketakutan juga dari diri sendiri gitu. Gelisah dari diri sendiri. Jadi kayak Dan tergantung diri kita sendiri. gimana ya. Dan kita yang ngebiarin itu semua. Iya gitu. Jadi kayak ya pokoknya harus hadapi gitu. Semuanya hadapi. Terus aja guys, terus. Terobos aja. Genset banget ya. Oke. Nah, aku mau tanya lagi. Ada gak sih top 3 buku yang paling favorit kalian? Judulnya apa dan alasannya apa? Buku terbaik ya? Yang terbaik, terfavorit, terapalah. Kalau saya saat ini ya terbaik dan terfavorit begitu ya. Kalau di 3, saya tuh ada beberapa genre. Yang pertama itu dari novel dulu. Saya itu dulu waktu itu baca waktu SMA dan sekarang tuh masih teringat ada bukunya di rumah. Itu karangan Pidi Baik. Yang pertama itu ada Helen dan Sukanta. Mungkin Pidi Baik itu yang tahu itu Dilan gitu ya. Terus kemarin apa lagi teh? Yang baru teh dari Pidi Baik tuh Dilan 1990, 1991. Lalu apa lagi teh? Yang kedua teh? Enggak ngikutin. Nggak ngikutin ya. Ada deh satu lagi tuh lupa lagi yang tayang di bioskop tuh. Anchika ya. Itu kan difilmkan tuh dari Pidi Baik. Tapi ada satu novel dari Pidi Baik tuh judulnya Helen dan Sukanta. Itu tuh apa ya? Novel yang menurut aku benar-benar nyentuh banget gitu ya, novel romance. Tapi perjuangannya itu loh, dimana ujung endingnya ya mungkin Helen dan Sukanta berpisah begitu, dan sepanjang perjalanannya jujur aku sering banget numpahin air mata gitu. Sesedih itu karena bahasa yang sering digunakan Pidi Baik itu bahasa yang lembut namun bermakna begitu kalau ketika dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini buku yang apa ya, sering mengalami perubahan cover, judulnya itu How to Master Your Habits, karangan Ustadz Felix Xiao. Mungkin ini tuh hampir mirip-mirip dengan Atomic Habits. Kalau mungkin secara makna bukunya begitu. Tapi aku tuh lebih suka Atomic Habits karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah juga, ayat Al-Quran. Jadi aku tuh suka yang itu, How to Master Your Habits. Walaupun aku juga baca yang Atomic Habits, tapi hati aku berkehendak, aku tuh lebih suka yang itu, How to Master Your Habits. Bagaimana kita menguasai kebiasaan. Yang ketiga itu ada berani tidak disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Itu tuh buku yang dikemas dalam dialog seorang filsuf dan juga seorang pemuda tentang bagaimana hidup ini tuh tidak mencari validasi orang. Jadi hidup itu tuh bukan ditentukan oleh masa lalu. Kan kadang orang tuh bilang kayak ini mah terlalu masa lalu, ini mah gara-gara masa lalu, gara-gara pernah ini pernah itu. Orang-orang kan kadang bilang gitu ya, Padahal secara teori dalam bukunya juga teori Adler, psikologi Adler gitu ya, bahwasanya bukan bagaimana masa lalu itu terjadi, tapi bagaimana cara kita memandang itu semua. Jadi kalau kita memandangnya, pikiran kita ini mah gara-gara masa lalu, itu akan tetap aja terus-menerus begitu kan, tidak akan ada yang berubah. Tapi ketika ada keberanian untuk memandang bahwasanya itu hanyalah sebagai masa lalu, tidak menentukan masa yang sekarang, maka insya Allah akan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena perilaku itu dipengaruhi oleh mindset dan pikiran ketika pikiran itu baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Nah seperti itu buku-buku yang bener apa ya,
membuat aku belajar bagaimana kita tuh hidup bukan untuk disukai orang lain loh, tapi fokusnya sama diri sendiri gitu. Ngapain sih cari validasi orang gitu. Dan sukanya buku itu tuh dikemas dalam sebuah dialog antara filsuf dan pemuda. Bahasanya benar-benar lembut banget, bahasa yang mudah dimengerti tapi bikin kita tuh berpikir gitu. Itu benar-benar rekomendasi banget. Siap jadi list ya. Oke. Ya. Berani tidak disukai karangan Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Keren banget. Tadi satu apa nih? Aduh, aku tuh bingung. Banyak banget ya. Ya coba. Kalau misalkan pilih 3 sih, yang pertama itu ada Lamen. Oh, Lamen. Lamen itu buku yang ini ya, buku yang apa sih ya, kesedihan gitu kan? Apa? Yang sedih gitu kan? Apa sih namanya? Iya. Apa sih itu quotes gitu kan? Enggak sedih sih, lebih ke aku bacanya enggak sedih sih. Iya. Tapi Aku nyimpen postingan Instagram tuh iya. disimpan sama aku buku Lamen itu. Iya. Yang covernya tuh kayak gitu keluar gitu kan ya. Ya, itu rame banget. Dari penulis lokal juga ya, dari Reza. Nah, itu tuh kayak buku yang nyeritain gimana seseorang itu tuh terlalu mendam banyak emosi. Sampai akhirnya dia ngerasa baik-baik aja tubuhnya, tapi ternyata enggak gitu di dalamnya. Nah, karena itu tuh ada 4 labirin gitu yang dia rasain. Nah, dan itu aku nggak akan kasih tahu karena itu inti bukunya, guys. Kalian harus baca. Harus baca. Pokoknya banyak banget yang relate, apalagi kayak tentang kesepian, terus juga tentang cinta. Itu tuh kayak banyak banget yang relate dan kalian harus baca. Itu ramai banget. Nah, yang kedua teruslah bodoh jangan pintar dari Terelie. Karena Terelie itu buku tulisan yang buat aku cinta sama buku. Kalau kata Najwa Shihab kan perlu 1 buku tuh. Nah, itu aku dari karangan Terelie aku jadi suka sama buku. Hanya butuh 1 buku untuk kamu mencintai buku. Iya. Maka marilah temukan buku itu gitu. Iya, nah kalian juga harus temukan bukunya. Aku di Terelie. Terelie yang teruslah bodoh tuh kayak nyeritain gimana kekuatan suatu pihak gitu sama masyarakat yang gak punya kekuatan apapun. Dan itu tuh pada akhirnya segimanapun berusaha untuk perubahan, ternyata hasilnya tetap menang yang punya kekuasaan. Nah, terus itu dan endingnya yang sangat duar-duar. Agak berat ini. Agak berat ya. Tapi itu seru banget buat kalian yang belajar hukum juga pasti bakalan relate banget nih lihat baca buku ini gitu. Ada hukum agrarianya, terus tentang pajak, jadi emang berkaitan gitu ya. Jadi baca bukunya sambil kayak ngituin teks. Mahasiswa harus baca nih mahasiswa ya. Iya. Jadi kayak sambil informasi ini gitu lah, pokoknya rame. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga aku suka Animal Farm dari George apa gitu, aku lupa, tapi pokoknya itu tentang gimana kehidupan hewan-hewan gitu. Dan itu tuh ada yang serakah, yaitu si babi itu. Nah, si hewan yang B itu. Nah, dia yang pengen berkuasa. Nah, jadilah peternakan itu tuh hancur gara-gara itu, kekuasaan dari si keserakahan. Ya, itu dari buku apa sih? Itu mahasiswa hukum banget ini bukunya ya. Iya, benar. Mahasiswa hukum banget ya. Hukumnya udah melekat. Udah melekat banget gitu. Mungkin salah satu rekomendasi ya, boleh buat gitu ya. Ada buku dari J.S. Khairen, itu Bungkam Suara. Apa? Bungkam Suara. Iya, itu Bungkam Suara. mahasiswa relate-nya. Udah baca? Enggak, aku cuma tahu aja. Nah, itu tuh aku sempat mau beli bukunya. Aku udah baca sampai selesai, dan itu kalau kalian baca itu benar-benar banyak yang relate sama keadaan kita sekarang gitu. Itu benar-benar. Itu kan ini ya. Iya. Berurut kan. Nah, berurut sekarang tuh katanya penulisnya lagi mau bikin lagi Bungkam Rakyat. Oh, itu serius. Itu serius. Ada juga buku Khairen tuh yang sepatu ibu dong. Ya, iya itu hadiah apa sih, dompet ayah kan kalau nggak salah ya? Gak tau ya, aku judulnya lupa. Nah, yang covernya biru itu juga sedih sih. Nah, itu kalau ada hukum tuh apa ya? Cocok lah baca buku itu Bungkam Suara yang J.S. Khairen itu. Aku ada di rumah bukunya kalau mau dong, aku mau. Di buku itu seperti Inggris ya. Aku juga ada buku yang sedih banget ini.
ayah ini arahnya kemana. Oh, Sedih banget tahu. dari itunya aja udah Udah sip banget gitu, untuk anak yatim dan piatu itu keren sih. Aku juga nangis Kerasa, meskipun iya. gak relate, cuman kerasa aja gitu sedih. Iya. Oke. pasti. Berarti untuk Akang dan Teteh ini genre-genrenya, ini kan tadi buku favorit kan, sekarang genre yang paling disukain apa? Kalau sekarang itu lebih ke self improvement. Walaupun memang self improvementnya itu kebanyakan kalau aku gitu ya, sukanya tuh dibungkus dalam bentuk cerita. Kayak mungkin tadi berani tidak disukai begitu ya kan, dibungkus dengan dialog. Itu tuh benar-benar apa ya? Kalau aku tuh sukanya kayak gitu sukanya. Terus juga aku suka novel dengan bergenre mungkin slice of life. Aku gak terlalu suka fantasi. Walaupun orang-orang bilang, oh ini seru nih fantasi, tapi kalau aku sendiri gitu kurang suka soal novel tapi fantasi gitu. Lebih suka slice of life aja gitu kan, kayak Oh iya, seneng banget. kalau kita fantasi entah kenapa ya. Kayak kalau Entah kenapa ya, aku kalau fantasi itu apa ya? Mending di komik aja gitu, di komik aja kalau fantasi. Biar ada gambarannya gitu. Tapi kalau mungkin buku-buku novel slice of life, mungkin bagaimana kehidupan, persahabatan, terus perjuangan begitu ya. Bagi aku itu lebih mengenakan. Kayak sekarang tuh buku yang aku baca tuh Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Itu tuh kan apa ya, bercerita tentang seorang yang mau mati begitu ya, mau mati. Dia mau mie ayam dulu, tapi tiba-tiba dia tuh ketemu sama orang preman gitu, preman bandar itulah, bandar narkoba, sehingga di sanalah mulai konflik-konfliknya itu, atau mungkin makna-makna hidup tuh di dalamnya ada gitu. Dan bagi aku itu ngena banget, benar-benar ngena banget nih. Jadi ya gitu, aku tuh sukanya novel, tapi Aku udah masuk keranjang itu. aku juga sama. Belum baca. Oh. kayaknya Graceo, betul Graceo. Iya. Iya sih benar. Ya, mungkin itu aku ya genre. Yang paling disuka fiksi. Terus fantasi aku suka banget. Soalnya aku kalau baca fantasi itu bisa kebayang gitu loh di otak aku. Kayak misalkan yang series Bumi Terelie, itu semua seriesnya ada di otak aku gitu loh. Kebayang gitu, kayak jadi udah bisa membayangkan ini tuh lagi gini. Jadi itu aku sukanya karena aku bisa membayangkan Iya, itu. iya. Terus aku lagi mulai baca sejarah tapi fiksinya gitu. Karena kan kebanyakan sejarah bahasanya susah-susah, tapi kalau misalkan mungkin fiksi agak gampang diserap gitu. Jadi aku mulai membaca, mulai menyukai lah gitu. Dikit-dikit. Oh, apa? Berbeda ya Iya. genrenya. Iya, berbeda jauh. Beda banget. Iya. Tapi emang salah satu manfaat baca buku fiksi atau mungkin fantasi itu tuh emang menumbuhkan bayangan kan, mimpi gitu. Sehingga kita tuh terbiasa untuk bermimpi. Jadi orang kalau terbiasa baca novel fiksi, itu orang yang akan terbiasa bisa bermimpi gitu. Jadi kayak kita tuh kan nanti ngebayangin ada api, ada apa begitu, ada juga sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh kepada bagaimana nanti mimpi kita akan tercapai. Orang kadang ini ya masalah perempuan anak muda sekarang itu tuh takut bermimpi. Iya sih. Takut punya mimpi, bahkan punya mimpi pun mereka takut gitu. Punya mimpi pun mereka takut. Bahkan ketika disuruh bayangkan Anda seperti ini, mereka malah diem aja gitu. Nah, itu karena mereka tidak terbiasa untuk membayangkan. Karena mimpi kan gratis kan ya? Karena baca buku mimpi gratis kan, membayangkan bagaimanapun tuh gratis kan. Tapi otomatis itu punya semacam manfaat untuk kita tuh terbiasa bermimpi. Mimpi gratis kan, nggak bayar? Iya, gratis kan. Jadi kenapa kita harus takut? Iya. Kenapa takut? Itu tuh salah satu manfaat kita baca fiksi gitu. Terakhir nih Akang Teteh bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak muda atau masyarakat supaya mereka mau membaca. Dari tadi saya dulu, mungkin Teteh dulu. Nah, kalau dari aku, mulai aja dari hal kecil. Kayak baca buku 1 lembar per hari itu bisa kalian terapin, walaupun kayak aduh susah apa sih 1 lembar, tapi gak apa-apa, jalanin dulu aja, kayak coba dulu gitu ini. Kalau dari aku, temukan duniamu dalam buku, maka kamu akan melihat dunia ini dan kamu akan berkembang lebih baik, sehingga di dunia ini kamu akan menjadi diri sendiri kamu. Oke, keren banget ya teman-teman. Sangat menginspirasi kita semua.
Terima kasih ya Kang Teteh sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami. Oke Sobat Pasundan, terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat dan stay tune di Media Center STH Pasundan Kota Sukabumi. Bye. Bye.